Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back to our virtual class with Miss Helda. Okay, I hope that you are in a good condition all. Well, this is the first meeting for us to have YouTube for studying about concierge. Mungkin kata-kata concierge sudah Anda pahami sebelumnya di kelas 11. Karena di kelas 11 itu sudah kita pelajari seksi-seksi apa saja yang ada di front office. Jadi concierge itu sendiri adalah seksi yang berada di bagian front office department, ya. Jadi di depan di front office department itu ada beberapa seksi seperti reservation, kemudian reservasi, kemudian ada concierge, kemudian ada phone operator, kemudian ada cashier. Jadi di situ mempunyai peranan sendiri-sendiri. Jadi untuk meeting kita kali ini saya akan membahas tentang seksi concierge yang berada di front office department. Concierge hotel itu memegang peranan yang sangat penting pada pelayanan tamu karena seksi concierge itu dia posisinya berada di depan atau posisi yang sangat menentukan image atau first impression bagi sebuah hotel. Jadi dia sebagai wajah atau istilahnya tampilan paling pertama yang akan dilihat oleh seorang tamu. Jadi istilah concierge itu berasal dari Prancis yang memiliki arti keeper of the keys. Keeper di sini maksudnya adalah penjaga atau pemelihara, di mana sebagai penjaga, concierge menjadi poin utama kontak dengan tamu hotel yang mencari informasi atau bantuan pada saat mereka datang atau pada saat mereka tinggal maupun pada saat mereka akan check out. Nah, sudah jelaskan sebelumnya bahwa secara struktural posisi concierge itu sudah tahu kan, berada di front office department yang mana posisinya memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam kesehariannya. Biasanya posisi ini biasanya dia bersama dengan front desk agent atau seringkali posisi ini menjadi posisi yang sangat penting dalam pelayanan tamu pada saat tiba, pada saat mengantarkan ke kamar, pada saat menjelaskan fasilitas yang ada di kamar. Itu adalah peranan dari seksi yang berada di concierge. Untuk seksi concierge sendiri, mereka mempunyai beberapa bentuk pelayanan yang disediakan. Kalau misalkan di hotel besar, hotel bintang 4 atau 5, itu peranan concierge itu sangat penting karena mereka sangat menentukan kesan pertama yang akan diterima oleh tamu. Peranan yang pertama yaitu adalah greeting guest. Greeting guest di sini adalah menyambut tamu. Menyambut tamu itu tidak hanya sekedar menyambut tamu, tetapi menyambut tamu dengan ramah, dengan sopan, kemudian dengan hangat, kemudian dengan tulus. Jadi sambutan terhadap mereka itu akan terkenang bagi tamu-tamu yang datang di situ, sehingga mereka kemungkinan suatu saat akan kembali lagi ke hotel tersebut. Kemudian kedua yaitu fungsinya sebagai general information and direction in and out of the house. Jadi fungsinya maksudnya mereka sebagai penyedia informasi pada saat tamu datang atau pada saat tamu tinggal ataupun pada saat tamu akan check out. Dan juga showing direction. Showing direction di sini adalah menunjukkan arah-arah atau tempat-tempat yang tidak diketahui oleh customer atau konsumen atau tamu yang menginap di hotel pada saat itu. Kemudian sebagai mailing and packaging. Mailing itu adalah mengantarkan surat atau mengirimkan surat, baik itu dari luar maupun dari dalam,
untuk tamu, kemudian packaging, mengantarkan paket, baik itu dari luar ataupun tamu ingin mengantarkan paket keluar, itu adalah biasanya dibantu oleh seksi concierge. Kemudian escorting guest, yaitu escorting guest itu adalah mengantarkan tamu dari mereka datang, kemudian kita antarkan mereka ke reception untuk pendaftaran, kemudian kita membantu mereka menunjukkan showing direction to their rooms. Pada saat itu kita sebagai fungsi sebagai concierge adalah menjelaskan fasilitas yang ada di hotel, kemudian menjelaskan fasilitas yang berada di room, sehingga tamu merasa diperhatikan. Kemudian ada room inspections and showing rooms. Room inspection kita mengecek kenyamanan, kemudian kebersihan, kemudian keindahan dari room tersebut, apakah sudah ready untuk ditempati tamu. Kemudian juga menunjukkan arah atau direction jika tamu kita ingin menikmati fasilitas yang ada di hotel. Kemudian arranging transportation itu adalah penyediaan transportasi bagi tamu yang ingin berpergian, ataukah mereka ingin berpergian untuk traveling, atau mereka ingin mungkin mereka ingin diantar atau dijemput dari bandara atau menuju ke tempat-tempat wisata lainnya. Kemudian reservation, di sini tugas concierge juga sebagai reservationist. Mereka bisa bertugas sebagai pemesan tiket, baik itu tiket pesawat ataupun tiket kereta api ataupun tiket bis. Jadi mereka mempunyai fasilitas tersedia fasilitas untuk pemesanan tiket ataupun pemesanan lainnya. Kemudian luggage assistant itu adalah bantuan untuk membawa atau barang-barang bawaan tamu, karena biasanya barang bawaan tamu itu mereka biasanya membawa barang yang jumlahnya banyak, ataupun mereka membawa, biasa kalau jenis tamunya yang traveler itu mereka biasanya membawa banyak sekali barang bawaan. Tapi kalau misalkan tamu bisnis itu biasanya mereka hanya membawa sedikit barang bawaan tamu. Kemudian di sini ada struktur organisasi uniform service atau concierge. Biasanya kalau di hotel besar itu concierge itu juga bisa disebut uniform service. Di sini uniform service itu dikepali oleh FO manager. Di sini fungsinya FO manager itu dia membawahi beberapa seksi. Jadi ada seksi concierge, reservation, kemudian ada cashier, kemudian ada phone operator. Nah, di sini shift concierge ini membantu pekerjaan dari FO manager dalam hal melayani atau menangani kebutuhan-kebutuhan tamu pada saat mereka datang, menginap, ataupun pada saat mereka akan check out. Di concierge sendiri terdapat beberapa seksi. Di hotel besar biasanya mereka terpisah stafnya. Tetapi kalau misalkan di hotel kecil itu biasanya hanya beberapa, dan mereka merangkap pekerjaan. Jadi satu petugas itu bisa merangkap berbagai macam pekerjaan. Yang pertama yaitu porter. Biasanya porter bertugas menangani barang bawaan tamu, kemudian mengantarkan tamu ke room, menjelaskan fasilitas di room, kemudian biasanya dia menjelaskan fasilitas yang ada di hotel juga. Biasanya dari tamu akan check-in, kemudian sampai tamu menginap, dan kemudian pindah kamar juga, atau sampai tamu check-out. Kemudian airport dispatcher, kemudian ini tugasnya itu biasanya melakukan pemesanan atau penjemputan penumpang yang ada yang penumpangnya datang menggunakan pesawat terbang. Biasanya dia menjemput atau mengantar tamu ke airport. Kemudian ada doorman atau doorgirl, biasanya yang menyambut tamu di bagian depan pintu masuk, biasanya membukakan pintu dengan ramah. Biasanya itu petugas doorman atau doorgirl. Ini ada page boy. Page boy ini biasanya menjemput tamu, dia bekerja sama dengan airport dispatcher juga. Biasanya membawa paging board. Jadi biasanya untuk tamu-tamu yang baru, karena tamunya belum dikenal,
biasanya petugas page boy ini membawa paging board disertai dengan nama tamu tersebut, sehingga memudahkan tamu untuk mengenal atau mengetahui hotel mana yang menjemputnya. Kemudian lift attendant yaitu petugas yang membantu konsumen dalam hal menangani atau membantu tamu pada saat mengoperasikan lift atau elevator. Biasanya mereka membantu jika tamu mendapat kesulitan dalam menggunakan lift elevator. Kemudian selanjutnya cloakroom attendant. Tugas cloakroom attendant biasanya dia menjaga keamanan, kemudian supaya barang bawaan tamu, maksudnya menjaga keamanan barang bawaan tamu yang dititipkan di store atau luggage room. Biasanya tamu yang membawa jumlah barang bawaan yang banyak, biasanya mereka tidak dibawa ke room tetapi dititipkan di cloakroom attendant. Biasanya kalau menitipkan di cloakroom attendant itu maksimal itu 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari tidak diambil, maka petugas hotel atau hotel tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Kemudian terakhir inquiry clerk, biasanya petugasnya memberikan surat atau dia newsletter atau newspaper atau mailing atau brochure kepada konsumen atau kepada tamu yang menginap di hotel, seperti itu. Oke class, well I think that's all for today. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. For the next meeting, kita akan belajar bagaimana cara mengisi form yang ada di seksi concierge. Karena barang bawaan tamu itu harus pakai luggage tag atau digantungkan untuk menandai barang bawaan tamu sehingga tidak tertukar dengan barang bawaan tamu yang lainnya. Oke, kalian cukup pelajari dulu materi tentang concierge, kemudian setelah itu kalian pahami dulu tugas dan tanggung jawabnya. Nanti untuk next meeting kalian bisa cari-cari informasi atau materi yang terkait dengan concierge. Oke, jika ada pertanyaan bisa di share di WA atau bisa ke Miss Helda. Okay, thank you for your attention. Good morning. Enjoy your day at home. Keep your health. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.